building plan. Others called it something else. Allie would find a way. I'd know a snap. Scene kembali ke masa kini, cerita harus ditunda karena mereka akan makan siang. Si nenek penasaran dengan kelanjutan kisah Jack dan Ellie, lalu Doug pun melanjutkan ceritanya. Frank sudah meninggal, Jack pun akhirnya menyelesaikan rumah tersebut dan akan menjualnya. Banyak orang yang menawarnya dengan harga tinggi, bahkan sampai $50.000. Zaman itu nih teman-teman, $10.000 setara 5 miliar uang sekarang. Tapi tetap aja Jack nggak mau menerima tawaran mereka, karena Jack merasa rumah ini sangat berharga. $50,000. But I'll take it. That no one in his right. Prepared to offer you this. Smile. Here we go. Untuk mengobati rasa frustasinya, Jack selalu mengelilingi danau dengan perahu tiap pagi dan juga berkencan dengan Martha janda yang ditinggal mati perang. Martha mencintai Jack, tetapi Jack tidak bisa mencintainya karena hatinya sudah rusak. Di lain tempat, Ellie mencoba gaun pernikahannya, bahkan Ellie akan menjadi sorotan sosial di koran. Tapi saat Ellie melihat korannya, Ellie mendatangi John di kantornya. Ellie tiba-tiba bilang jika dia sekarang tidak pernah melukis, padahal dulu dia selalu melukis sepanjang waktu. Ellie pun izin akan pergi untuk menjernihkan pikirannya dan menyelesaikan suatu masalah di Squamish. I need to get away. Okay. Ellie sangat kagum melihat rumah Jack yang sangat sesuai dengan impiannya. Jack yang melihat Ellie datang hanya terdiam. Ellie bilang, "Halo, enggak, aku cuma pengen mampir aja soalnya aku habis ngeliat foto rumah ini di koran." Tapi karena Jack masih diem aja, Ellie pun salah tingkah dan I'm a stupid woman. I shouldn't. cerita harus dihentikan karena Doug harus memeriksa kesehatannya. Ellie pun merasa dia sepertinya sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Doug ternyata pernah 2 kali terkena serangan jantung. Dokter bilang usaha Doug memulihkan ingatan si nenek akan sia-sia karena pikun akutnya tidak bisa diobati. Tapi Doug sangat yakin bisa memulihkan ingatannya. No, I don't. Attacks over the last 18 months, irreversible. Ia pun kembali melanjutkan ceritanya. Ellie bilang jika dia sangat mencintai John dan akan menikah dengannya. Dengan tabahnya, Jack mengajak Ellie makan malam bersama. Jack mengingat kenangannya bersama Ellie di rumah itu. Ellie pun bertanya-tanya apakah dulu mereka pernah benar-benar saling mencintai. Lalu ketika Ellie akan pulang, Jack ingin Ellie datang lagi esok hari dan menunjukkan sesuatu padanya. Kembali ke saat ini, di mana anak Doug datang menjenguknya, mereka semua pun berkenalan dengan nenek. Ketika nenek pergi, anak-anaknya ingin Doug untuk segera pulang dan tinggal bersama mereka. Karena mengobati ingatan ibu sangatlah tidak mungkin. Mereka berjanji akan bergantian menjenguk ibunya. Jadi ternyata si nenek itu ternyata istrinya Doug nih teman-teman. Doug ingin tetap bersama istrinya dan dia percaya keajaiban pasti datang. I'm not leaving her. Maybe it's a day for a miracle. Ellie menginap di satu-satunya hotel di Squamish. John pun sangat mengkhawatirkan kondisi Ellie. Ellie bilang jika dia sangat mencintai John dan akan menelponnya besok. Sesuai janji, Ellie pun mendatangi rumah Jack kembali. Jack pun mengajaknya berkeliling danau dengan perahunya di tengah-tengah ribuan angsa dan memberi mereka makan. Sampai pada akhirnya hujan pun turun dan Ellie kembali merasakan apa itu arti kebebasan yang sesungguhnya. Ellie pun marah kenapa dulu Jack tidak mengirimkan surat kepadanya. Tapi Jack bilang jika dia sudah mengirimkan 365 surat tiap harinya dalam 1 tahun. Jack bilang sampai saat ini hubungan mereka belum berakhir dan sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi dan mereka pun akhirnya enak-enak. Semenjak saat itu, rasa cinta kembali tumbuh di dalam hati Ellie. Lalu tiba-tiba Martha datang. Martha akhirnya mengetahui bahwa Ellie lah wanita yang selalu ada di dalam hati Jack. Dan Martha juga berkenalan dengan Ellie. Ellie pun mengajaknya makan malam bersama.
Malam harinya, Martha sudah mengikhlaskan si Jack dan mengucapkan salam perpisahan. Keesokan paginya, Jack sedang pergi sebentar dan memberikan surprise pada Ellie, yaitu sebuah kanvas lengkap dengan peralatannya, dan dengan bebasnya tanpa busana, Ellie melukis di balkon rumah itu. Lalu gak lama, kemudian Anne pun datang. John ternyata sudah tahu kabar tentang Ellie dan Jack. John juga sudah berada di Squamish. Anne pun akhirnya mengaku jika dia memang menyembunyikan surat-surat dari Jack. Padahal dulu Ellie menangis berbulan-bulan karena menganggap Jack tidak mempedulikannya lagi. Anne meminta maaf dan mengajak Ellie pergi ke suatu tempat. Ternyata Anne menunjukkan pria yang dulu pernah dicintainya 25 tahun yang lalu. Karena tidak disetujui ayahnya, mereka pun kabur, tapi polisi sudah dikerahkan untuk menangkap mereka. Hampir samalah kayak kisahnya si Ellie ini, teman-teman. Anne hanya ingin agar Ellie mengerti bahwa dia harus membuat pilihan yang benar. Lalu Ellie diantar kembali ke rumah Jack dan memberikan surat-surat Jack yang ternyata masih disimpan oleh Anne. Ellie mendatangi Jack. Ellie bilang jika John sudah berada di Hotel Squamish. Jack pun kembali mempertanyakan apakah Ellie akan kembali ke John atau ke dirinya. Ellie sangat kebingungan saat itu nih teman-teman. Dia sudah bertunangan dan mendapatkan cincin dari John, tetapi di lain sisi Ellie juga sangat mencintai si Jack. Jack pun berpikiran bahwa Ellie pasti akan menikah dengan John, pria yang sangat mapan. Ellie makin emosilah dituduh Jack seperti itu dan akan pergi dari sana. Jack mengatakan memang nantinya mereka akan selalu bertengkar seperti ini setiap harinya. Tetapi yang Jack inginkan hanyalah Ellie sampai dia mati. Jack ingin Ellie membayangkan bagaimana hidupnya 30-40 tahun ke depan jika memang John yang ada di pikirannya. Jack mempersilahkan Ellie untuk pergi. Jack ingin Ellie mengikuti kata hatinya, tapi Ellie masih belum bisa memutuskan dan ingin pergi dari sana. I have to go. Dalam kegalauan yang akut, Ellie hampir ketabrak. Lalu Ellie membaca salah satu surat Jack yang berisi betapa sakitnya Jack ketika hubungan mereka harus berakhir. Jack sangat mencintai Ellie dan sangat yakin suatu saat ia bisa bersamanya kembali. Lalu Sin kembali ke Duke dan Nenek. Entah kenapa Nenek sangat sedih mendengar cerita itu. Duke pun mengajak Nenek dinner dong yang sudah disiapkan oleh para perawat. Nenek penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Siapa yang akhirnya akan Ellie pilih? Ellie menemui John. John memberikan 3 pilihan: menembak Jack, menghajar Jack, atau meninggalkan Ellie. John sangat mencintai Ellie, begitupun juga Ellie yang sangat mencintai John. John memahami bagaimana sulitnya Ellie melupakan cinta pertamanya, tetapi John juga tidak ingin memaksa Ellie untuk menikah dengannya. Kakek Duke bilang akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nenek semakin bertanya-tanya, iya siapa Duke? Siapa yang akhirnya Ellie pilih? Lalu ingatan nenek sudah kembali. Dia sangat ingat kisah itu adalah kisah cinta mereka berdua. Jadi Jack ini memang sengaja menyamarkan namanya menjadi Duke agar ingatan Ellie bisa kembali secara natural. Mereka pun berpelukan dan berciuman, lalu mereka juga berdansa dengan lagu favoritnya Ellie. Juga Ellie yang teringat dengan anak-anaknya dan ingin Jack menyampaikan jika Ellie sangat mencintai mereka. Namun tiba-tiba Jack melihat foto-foto kenangan mereka. Lalu keesokan paginya Jack mendadak pingsan, sedangkan Ellie merasa ada yang kosong di dalam hatinya. Malam harinya Jack yang sudah sangat pucat, tapi dia tetap memaksa ingin bertemu dengan Ellie. Meskipun awalnya dilarang oleh perawat, tapi akhirnya Jack dibiarkan menemui Ellie. Ellie yang sudah terbangun pun akhirnya ingatannya sudah kembali. Ellie bertanya apakah cinta akan selalu membawa mereka bersama. Jack menjawab cinta mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jack berjanji akan tetap bersama Ellie meskipun nantinya Ellie akan benar-benar tidak ingat apapun lagi. Lalu Jack pun tertidur bersama Ellie sambil menggenggam tangannya.
Sampai pada keesokan paginya, betapa terkejutnya perawat saat melihat Jack dan Ellie yang sudah meninggal dalam posisi yang masih berpegangan tangan. Dan film pun tamat. So, segitu dulu alur cerita pembahasan film kali ini. Jika ada kritik dan saran, tolong tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk film ini, ceritanya klasik ketika si kaya dan si miskin jatuh cinta, terus gak disetujui sama orang tuanya. Tapi ada bumbu-bumbu yang membuat The Notebook ini menjadi salah satu film drama romantis terbaik. Kayak perjuangan Jack yang sampai bikin 365 surat, dan juga kisah keseluruhan film yang diceritakan oleh Duke untuk menyadarkan ingatan istrinya. Dan kenapa yang seperti ini cuma ada di film? Coba kalau aslinya, ya nggak bakal. Masa harus nulis surat sebanyak itu, mana setiap hari, ya kan? Nggak mungkin. Yo, dah, gua Rizal, pamit undur diri.